Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang soal AKM. Sebelum masuki ke pembahasan soal AKM, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian untuk absen jangan lupa di info sekolah, dan untuk tugas 2 minggu yang lalu baru beberapa siswa yang mengumpulkan dan masih banyak siswa yang belum mengumpulkan. Ibu tidak pernah bermain-main dengan nilai. Ketika nilai kalian emang jelek, Ibu kasih nilai seadanya. Baik, jangan lupa untuk tugas dan absennya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal AKM. Pembahasan soal AKM ini sebelumnya soalnya sudah Ibu sampaikan kepada kalian dan akan Ibu bahas sekarang. Nah, untuk AKM sendiri adalah asesmen kompetensi minimum, di mana terdiri dari 3 ya, literasi, numerasi, literasi, dan literasi bahasa, dan survei karakter ya. Nah, di sini kita lihat untuk AKM sendiri itu adalah ujian pengganti ujian nasional. Jadi kalian akan menghadapi AKM, kita akan membahas tentang soal AKM. Soal AKM ini lebih ke literasi, lebih ke soal yang memerlukan pemahaman konsep kalian ya. Inti-inti dari cerita yang kalian baca, dari soal yang narasi yang panjang yang kalian baca, kalian harus bisa menyimpulkan seperti apa sih ini. Untuk soal AKM sendiri itu berbasis HOTS ya. Soalnya itu lebih ke kehidupan sehari-hari, lebih ke penerapan. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama itu numerasi. Soal nomor 1, pemahaman konsep. Di sini ada satu tabel dan satu diagram batang. Kita lihat waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, dalam sebuah tabel itu terisi oleh material organik dan waktu dekomposisi sampah ya. Di sini kulit pisang dekomposisinya 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Kita lihat di diagram batangnya. Diagram batang ini terdiri atas dekomposisi sampah anorganik. Kita lihat untuk plastik ternyata penguraiannya sangat lama ya, 400 tahun. Untuk baja hanya 100 tahun. Untuk kaleng aluminium hanya 250 tahun, dan untuk kulit sintetis itu paling lama di 500 tahun untuk penguraiannya. Kita lihat apa sih yang ditanyakan. Sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, E. 575 tahun. Jawabannya bagaimana? Kita lihat. Nah, soal yang nomor 1 ini merupakan pemahaman konsep. Perhatikan data diagram batang di atas. Untuk yang pertama, waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Lalu yang kedua, waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi popok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Nah, 400 di interval 400 dan 500 adalah, nah,
berkisaran antara 400 tahun sampai 500 tahun ya. Perhatikan pilihan jawaban di atas yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nilai yang berkisaran di interval 400 dan 500 adalah pilihannya ada di D, 475 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang aplikasi konsep. Aplikasi konsep di sini kita lihat tabel waktu dekomposisi sampah. Nah, ada dua diagram batang. Diagram A itu menunjukkan sumbu Y-nya adalah waktu dekomposisi, sumbu X-nya adalah kertas tisu dan kantong kertas. Kita lihat di sini untuk diagram batang yang A. Kertas tisu waktu terurainya adalah 5 minggu. Untuk kantong kertas terurainya adalah 8 minggu. Untuk di diagram batang B, kita lihat untuk kulit jeruk waktu penguraian sempurnanya itu ada di 5 bulan. Untuk sisa apel itu ada di 2 bulan. Kita lihat yang ditanyakannya apa sih? Barusan kan aplikasi ya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Dan D. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Jawabannya kita lihat. Aplikasi konsep. Jawabannya berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan. Dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Jadi selisih waktu dekomposisi pada diagram B adalah 3 bulan. Jika diperhatikan, satuan unit waktu dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan diagram B. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita lihat untuk soal yang ketiga, penalaran konsep. Masih dengan waktu dekomposisi ya. Nah, kita lihat di sini setiap material sampah yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada tabel dan ada diagram batang. Diagram batangnya ini berisikan penguraian sampah anorganik. Kita lihat. Nah, penalaran konsep. Pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasanmu. Seorang siswa ingin menggabungkan kata waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Dan jelaskan. Oke, kita lihat di sini penjelasan. Di sini jawabannya ya, iya, saya setuju dengan saran ibu guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang karena satuan waktunya berbeda ya. Walaupun satuannya dibuat sama, akan terlihat ketimpangan pada diagram batangnya. Sehingga datanya tidak dapat disajikan dengan baik. Nah, coba perhatikan rata-rata waktu dekomposisi sampah anorganik adalah ratusan tahun. Jika ingin disajikan dalam bulan atau minggu, maka akan sangat besar angkanya. Hingga mencapai ribuan bulan dan minggu atau minggu. Sedangkan
Rata-rata waktu dekomposisi sampah organik adalah beberapa bulan atau minggu. Paling lama hanya 5 bulan. Jadi, data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah anorganik dalam sebuah diagram batang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini. Tulislah jawabanmu. Pedagang beras. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjual beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam bulan Juli yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Persediaan dan penjualan beras bulan Juli. Nah, kita lihat di sini ya. Sumbu Y-nya itu sebagai banyaknya beras, sumbu X-nya itu macam-macam beras. Nah, di sini kita lihat yang ditanyakan pada toko beras tersebut jenis beras yang paling banyak terjual adalah. Nah, kalian perhatikan. Jawabannya sudah pasti beras rojo lele ya. Pembahasannya kenapa beras rojo lele? Kita lihat tadi dari diagram batangnya. Berdasarkan diagram batang di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Beras IR46 yang terjual adalah 180 kilo. Beras IR42 yang terjual adalah 80 kilo. Beras rojo lele yang terjual adalah 650 kilo. Beras pandan wangi yang terjual adalah 380 kilo. Beras merah yang terjual adalah 70 kilo. Dengan demikian, jenis beras yang banyak terjual adalah beras rojo lele sebanyak 650 kg. Selanjutnya, soal nomor 5. Tulis jawabanmu. Kita lihat di sini. Pedagang beras. Nah, masih pedagang beras ya. Berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan pandan wangi adalah. Jawabannya, karena yang diinginkan adalah banyaknya beras terjual, maka perhatikan diagram batang berwarna oranye. Khususnya untuk beras IR46 dan pandan wangi. Dari diagram diperoleh bahwa beras terjual untuk IR46 adalah 180 kilo dan beras pandan wangi adalah 380 kilo. Maka perbandingan keduanya yaitu 180 per 380. Pecahan di atas dapat kita sederhanakan dengan membagi kedua nilai dengan 20 sehingga diperolehlah 9 per 19. Selanjutnya, soal nomor 6. Tulis jawabanmu. Kita lihat di sini ada gambar jemuran ya. Gambar jemuran. Di sini kita lihat, pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Berarti ini lebih ke logika matematika ya. Pernyataannya, panjang AB sama dengan panjang CD. Lalu pernyataan yang kedua, panjang PQ sama dengan panjang SR. Pernyataan yang ketiga, jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Kita lihat jawabannya seperti apa. Jawabannya tadi kan sudah disampaikan sama Ibu. Panjang AB sama dengan panjang CD berarti benar. Perhatikan segi 4 ABCD. Sisi AB sejajar dengan sisi CD memiliki panjang yang sama ya. Lalu panjang PQ sama dengan panjang SR. Benar juga. Karena PQRS merupakan sebuah belah ketupat. Dengan demikian PS sama dengan SR sama dengan RQ sama dengan PQ. Jarak Q ke S sama dengan jarak B ke C. Salah ya. Jarak
Q ke S sama dengan jarak B ke T. Berarti jawabannya benar-benar salah. Baik, untuk pembahasannya sampai di nomor 6, Ibu minta silakan disimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan barusan. Trik untuk mengerjakan soal AKM itu mulainya dari mana? Silakan ungkapkan pendapat kalian. Mau ditulis tangan boleh di buku catatan kalian ataupun mau diketik boleh. Silakan dikirim di info sekolah. Untuk pertemuan berikutnya akan Ibu sampaikan soal berikutnya tentang AKM. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.